Punya cita-cita, punya ambisi boleh. Tapi hati-hati harus ngerti batas. Kalau tidak jatuhnya serakah, rakus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat negatifnya. Ini saya pakai istilah filosofi kebablasan. Karena memang lawannya terkendali itu kebablasan. Bablas. Ngono ya ngononya sudah benar sih, tapi ning ojo ngononya belum. Kita tidak tahu kapan harus berhenti. Itu namanya kebablasan. Nah, kebablasan itu ada beberapa makna. Apa sih filosofinya kebablasan itu? Yang pertama, filosofi kebablasan adalah pergeseran dari yang semula positif jadi negatif. Seperti saya bilang tadi, semula baik, tapi berlebihan atau kurang jadi negatif. Ini perbuatan ini boleh-boleh saja kok. Tapi dia gagal berhenti pada titik yang seharusnya. Akhirnya jadi negatif. Makan misalnya, itu saya kasih contoh paling gampang, makan. Makan itu kebutuhan, ngono ya ngono, boleh kok makan itu. Tapi yo ning ojo ngono, jangan berlebihan. Yo, perut kita itu mungkin kuatnya 1 piring atau 2 piring lah. Kalau 3 piring berjuang, 4 piring, wah kita pontang-panting sudah. Bisa muntah kita. Harus tahu batas, sudah berhenti. Tidak mentang-mentang makanannya enak dan gratis. Terus angkara murka masuk, makan sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa? Sakit pasti kita. Hari ini kan banyak itu orang sakit karena lupa berhenti. Mentang-mentang seneng gorengan terus menunya. Mentang-mentang suka yang manis-manis terus minumnya. Lupa berhentinya kapan. Tidak seimbang akhirnya gizinya terus sakit. Nah, itu karena lupa. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kita harus tahu kapan berhentinya. Jadi geser dari yang semula positif jadi negatif. Kerja keras itu kewajiban, tapi kerja tanpa henti itu kebablasan. Belajar itu mulia, tapi belajar tidak tahu waktu, tidak tahu kapan berhenti, bencana. Makanya bahkan dalam agama pun ada kan banyak hadis yang mengajarkan kita untuk moderat saja, jangan berlebihan. Sholat malam itu bagus, tapi jangan sholat sepanjang malam. Tidak sehat, harus ada tidurnya, nanti bangun baru sholat malam. Puasa itu bagus, tapi jangan tiap hari puasa. Bukan dilarang, tapi kan seperti di hadisnya Nabi itu. Saya saja Nabi, tapi saya ya puasa, ya buka puasa. Yang manusiawi saja, sesuai batas-batas kemanusiaan. Karena kalau tidak, bablas. Dari positif jadi negatif. Kebablasan. Jadi bablas di sini berlebihan ya, bukan kayak iklan itu wes bablas. Ini bukan itu. Jadi ini sesuatu yang sudah berlebihan, tidak pada tempatnya lagi. Yang semula harusnya positif jadi negatif. Ini filosofi kebablasan yang pertama.
Filosofi kebablasan yang kedua, ketika orang melanggar batas rasa tadi. Orang tidak bisa empatik, tidak bisa menghargai rasanya orang lain. Nah, ini terjadi kebablasan. Melanggar tata krama, tidak peduli yang dirasakan orang, itu bablas sudah. Dengan alasan hakku, dengan alasan ini kan milikku, dengan alasan saya biasanya begitu. Itu yang sering kita lakukan kan itu. Kan memang sudah biasanya begitu, Pak. Kenapa sekarang kok dianggap mengganggu? Iya sih, meskipun biasanya begitu kan tidak ada salahnya kita evaluasi lagi. Jangan-jangan situasi sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Yang dulu bisa-bisa saja, sekarang mungkin masalah. Situasinya berubah. Nah ini orang yang rasanya hidup, tapi yang rasanya tidak hidup kadang dengan alasan biasanya dianggap baik-baik saja. Dengan alasan, toh tidak ada yang marah, bapak saja yang ribut. Loh, bisa saja orang yang tidak marah itu karena rasanya hidup, dia tidak mau keributan. Mbok yo kita yang bisa empatik juga. Nah, ini yang disebut rasa. Jadi kalau norma-norma yang berhubungan dengan rasa ini kita abaikan, ya bablas sudah. Di situ orang iya sih, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Ya saya tahu HP ya HP-mu, kuota kamu beli sendiri, ngomong kamu bebas, tapi kan bukan berarti terus kamu bebas mencaci maki orang, bikin hoax dan lain sebagainya. Jadi ngono ya ngono, neng ojo ngono. Jadi filosofi kebablasan yang kedua adalah melanggar batas rasa. Latihlah empati ini baik-baik sehingga teman-teman bisa hidup dengan sesama secara baik. Kadang-kadang kita itu lupa untuk segala momen, segala situasi kita pakai akal rasional kita. Padahal ada kalanya bukan akal rasional yang dipakai, tapi hati nurani yang dipakai. Itulah rasa. Contohnya ya misalnya awal bulan begini, kamu duitnya banyak karena baru dikirimi orang tuamu. Ada temanmu yang kirimannya belum datang-datang karena orang tuanya dari daerah bencana sana. Tidak sempat ngirim uang ke anaknya. Loh itu kalau pakai akal rasionalmu, kamu tidak bantu, tidak apa-apa. Tidak dosa juga, tidak ditangkap polisi. Kamu nanti bilangnya, bukan tanggung jawab saya Pak, itu pemerintah itu loh Pak. Itu kan, iya sih kamu tidak salah, benar. Secara rasional kamu pas. Tapi kalau kamu membacanya pakai nurani, pakai rasa tadi, bunyinya bisa beda. Iya ya, apa salahnya sih saya sisihkan sedikit, toh ya tidak mengurangi kenikmatanku sehari-hari. Wong cuma sedikit saja. Ini nurani. Jadi tidak sekedar kalkulasi untung rugi pakai akal, tapi daya empatiknya hidup. Empatik itu kan sering didefinisikan transposisi. Jadi transposisi ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain. Iya ya, temanku itu baru prihatin karena mengalami kesedihan ini, kesedihan itu. Seandainya saya yang di posisi dia, mestinya juga sesedih itu. Ini transposisi namanya. Kita bisa memposisikan diri di posisinya orang lain. Orang yang tidak bisa empatik itu kesulitan melakukan ini. Pokoknya segalanya diukur hanya dari dirinya. Kalau saya sukanya musik rock yang keras-keras, yang volumenya full, berarti orang lain juga begitu. Ini tidak bisa berempati, ngukurnya hanya dirinya.
Jangan salahkan saya sukanya Son Horek kok misalnya. Iya, saya tahu kamu suka. Tapi kan ngukurnya tidak hanya aku suka atau tidak, orang lain terganggu atau tidak. Itu kan juga harus jadi ukuran. Jadi ini yang disebut rasa tadi. Makanya di Jawa itu kan ada peribahasa juga, kita itu dituntut untuk bisa rumangsa dan tidak sebaliknya rumangsa bisa. Jadi kita bisa menghidupkan rasa, menghidupkan rumangsa tadi. Tidak sekedar merasa bisa, rumangsa bisa. Yo rumangsa bisa berarti orang yang sombong. Bisa merasa, bisa rumangsa itu orang yang empatik. Karena memang di Jawa itu kebersamaan dan kerukunan itu jadi nilai yang tinggi. Kadang-kadang kita hidup sulit, tidak apa-apa, asal tetap kompak, tetap bersama dan rukun. Makanya sampai ada mangan ora mangan, yang penting kumpul. Itu karena nilai kebersamaan dan kerukunan sosial itu levelnya tinggi kalau di Jawa. Nah, mungkin kalian tertawa mendengar peribahasa mangan ora mangan kumpul itu karena sekarang bagimu kan kumpul gak kumpul, yang penting mangan. Jadi kita mulai egois mencari kesenangan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kumpul-kumpul makan saya jadi berkurang, mending sendiri saja makannya utuh. Itu kan sekarang kita begitu. Kalau dulu sebaliknya, ada banyak ya dimakan banyak bersama-sama, ada sedikit pun dimakan bersama-sama sedikit-sedikit. Jadi mentalnya seperti itu. Meskipun nanti kalian kadang kan yo ngeyel, Anda Pak tetap saya meskipun tidak kumpul yang penting makan. Padahal sebenarnya kalau dipikir lebih dalam kebersamaan itu lebih mudah kita menata diri kita, meningkatkan well-being, kesejahteraan dengan berbagai strategi. Karena manusia itu makhluk sosial kok. Kalau sudah kumpul kita bisa saling membantu. Bagaimana? Jadi tidak makan pasti bisa makan lah. Makanya terus peribahasanya mangan ora mangan, yang penting kumpul. Nilai kebersamaan dihargai tinggi. Itulah rasa. Yang ketiga filsafat kebablasan. Yang ketiga, kapan kebablasan terjadi? Ketika eling lan waspodonya hilang. Orang jadi lupa diri. Tenggelam dalam nafsunya atau kersonya. Dia gagal mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Ya kalau orang dikendalikan nafsu, tidak mungkin dia sadar batas. Karena nafsu itu menuntut dipenuhi sepenuhnya. Bahkan kadang-kadang ingin terus-terusan dapat, lupa berhenti. Di Al-Quran kan disebut itu alhaakumut takasur. Orang itu kalau sudah bernafsu mengumpulkan kekayaan itu biasanya ya lupa berhenti. Orang yang sudah terbiasa memanjakan nafsu juga lupa kapan harus berhenti. Ingin terus, ingin terus. Tidak eling lan waspodo. Jangankan kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk dirinya sendiri juga kadang lupa. Sampai jatuh sakit, sampai tidak peduli anak istri, dan lain sebagainya. Berarti apa? Hilangnya eling lan waspodo. Begitu eling lan waspodo itu hilang, bablas sudah berarti. Berarti kita harus dihentikan dengan ngono ya ngono, ning ojo ngono. Wajar sih orang nyari senang, nyari enak, nyari nyaman. Tapi yo jangan berlebihan.
Jangan egois, jangan tidak peduli sesama. Jadi tetaplah eling lan waspada. Jangan sampai kebablasan. Jadi kalau dirangkum nanti seperti ini. Manusia sering tidak sadar melewati batas. Ini menarik kalimat ini, saya ambil dari satu buku. Dari bicara terus jadi nyindir. Dari bercanda terus jadi melecehkan. Dari ambisi terus jadi rakus. Dari perhatian terus jadi posesif. Ini perhatikan pasangan ini ya. Kadang-kadang kita lupa berhentinya. Bicara wajar saja, haknya tiap orang bicara. Tapi kalau sudah mulai nyindir-nyindir, hati-hati. Sinis-sinis, hati-hati. Siapa tahu kita menzolimi orang secara tidak sengaja. Bercanda boleh, tapi hati-hati jatuhnya bullying, melecehkan. Karena bercanda itu kan yang ada di pikiran kita bagaimana caranya lucu. Itu saja kan ambisi kita. Kadang-kadang kita yang ngarang-ngarang, kadang-kadang kita juga menertawakan orang, yang paling gampang melecehkan orang itu. Hati-hati kalau sudah masuk ke melecehkan, sudah bablas. Punya cita-cita, punya ambisi boleh, tapi hati-hati harus ngerti batas. Kalau tidak jatuhnya serakah, rakus. Kata Mahatma Gandhi dulu waktu kita membahas ekologi, alam semesta ini bisa memenuhi kebutuhan semua manusia kapanpun dan dimanapun dan berapapun. Tapi dia, alam semesta, tidak bisa memenuhi kebutuhan satu orang saja manusia yang serakah. Jadi kalau sudah serakah itu sudah rakus. Tidak tahu kapan berhenti. Tentang apa saja. Bisa tentang harta. Bahkan bisa juga tentang hal-hal yang baik. Misalnya, mungkin kalau mahasiswa itu sering ya, membaca males, tapi download rajin. Ya kan, apa wae di-download itu kan. Tapi ya ndak ono sing diwaca. Download. Ada PDF-nya enggak? Itu kayak sering gitu ya. Mau disuruh beli buku nyari PDF-nya. Itu pun kadang dapat PDF-nya juga tidak dibaca. Tapi ditawari PDF lagi, senang lagi. Ayo, mana yang lain? Tidak ada yang dibaca satu pun. Ini serakah sih, semangatnya having, bukan becoming. Kamu pengen dapat. Tidak. Efeknya ke dirimu juga kecil. Ini namanya serakah. Jadi makanya kata Imam Ghazali, bahkan ilmu pun tidak boleh serakah, harus ngerti pasnya. Yang oleh Imam Ghazali disebut hikmah. Kurang ilmu tidak boleh, kurang ilmu berarti bodoh. Berlebihan dalam ilmu, kata dia, ya tidak hikmah. Berlebihan dalam ilmu itu berarti ada banyak informasi pengetahuan yang tidak ada gunanya. Masuk di kepalamu, tapi gunanya buat apa tidak tahu. Segala informasi ada di sini. Artis siapa yang baru ketangkap selingkuh, artis siapa, itu ono kabeh. Buat apa kamu tidak tahu? Ini berarti apa? Iya sih kamu orang yang berilmu, tahu banyak, tapi tidak hikmah. Ilmu yang hikmah itu mungkin tidak sebanyak itu yang kamu tahu, tapi bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Membuat kamu lebih mulia. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kelawan sastro ngesti mulya. Harusnya orang Indonesia itu mencapai kemuliaannya dengan sastra. Sastra itu dengan ilmu. Kalau ingin mengejar kejayaan bangsa ini, jalurnya ilmu, bukan politik, bukan ekonomi juga. Adanya di kualitas manusianya. Kualitas manusia itu yang garap pendidikan, ilmu. Maka kelawan sastro ngesti mulya. Cari ilmu yang pas, yang cocok, yang sesuai. Dan jangan serakah, tapi levelnya harus hikmah.
Nah, kalau sudah mulai seperti itu, dari ambisi jadi rakus. Yang terakhir itu dari perhatian jadi posesif. Ini jaraknya agak dekat ya. Perhatian itu bagus, tapi kalau sudah posesif, mengekang. Memenjara orang. Negatif. Jadi, yo ngono, ning aja ngono. Perhatian ya perhatian, tapi yo jangan jadi posesif gitu dong. Cinta ya cinta, tapi mbok jangan seketat itu sama pasanganmu, jangan nah, ini ngono ya ngono, ning ojo ngono. Nah, kalau sudah kita sadar, jangan-jangan saya sudah nyindir orang ini, jangan-jangan saya menyakiti orang, jangan-jangan saya sudah rakus ini, jangan-jangan saya sudah posesif. Itulah alarm halus dari dalam dirimu. Kalau sudah sadar itu, wis cukup. Ojo diterusno, wis meh kebablasan. Jadi hilang ya. Capek dia, berarti wis cukup. Ya. Sudah dibilangnya wis meh kebablasan ya, makanya dia tahu batas. Ya. Yuk. Oke, ini laptop saja tahu batas. Masa kalian tidak? Sudah cukup, jangan diteruskan. Sudah hampir melampaui batas. Baik, jadi ini pentingnya ngerem ya. Kalau kita lupa batas, akan ada yang mengingatkan, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Ya, kita belajar lagi. Personifikasi. Personifikasi itu peribahasa tadi, pitutur tadi, kira-kira gambarannya seperti siapa. Kalau dalam wayang, itu mungkin ngono ya ngono, ning aja ngono, itu pas. Menggambarkan sosok seorang Semar. Jangan lupa, kalau dalam cerita wayang, Semar ini dewa tertinggi yang punya kekuatan luar biasa. Kalau dia mau, tidak ada yang bisa melawan dia. Tapi dia sadar peran, maka dia tahu batasnya. Jadi Semar itu simbol kebijaksanaan yang tahu batas. Dia punya kesaktian luar biasa, lebih tinggi dari dewa-dewa, tapi dia tidak pernah pamer. Dia tidak pernah melampaui perannya hanya sebagai seorang abdi. Padahal dia kalau mau, kan senjata andalannya bahkan sekedar kentutnya saja. Orang punya kentut Semar, itu bisa selevel nuklir semester. Kira-kira begitu. Daya hancurnya luar biasa. Dia ngerti kalau dia sakti, dia sadar siapa yang bisa mengalahkan dia, tapi dia tidak sewenang-wenang. Dia tidak dumeh. Dia tahu kalau dia mau, dia bisa mengubah keadaan, tapi dia tetap merendah. Dia membiarkan manusia menjalani prosesnya. Karena lewat proses itulah manusia jadi matang. Maka dia hanya main sebagai pemomong saja. Dia punya kuasa tapi lebih milih diam, nonton, ngemong saja. Kalau mau siapa yang bisa melawan dia? Bahkan selevel siapa? Arjuna, selevel Bima tidak akan bisa mengalahkan dia. Ini adanya kan di Jawa Semar itu. Membimbing tanpa memaksa, menuntun tanpa merentah, menegur tanpa mempermalukan. Itu Semar. Kalau di lakon-lakon wayang itu, kalau para kesatrianya sudah mulai kebablasan, yang negur Semar. Jadi dialah yang mengingatkan kalau para kesatria sudah emosi, sudah ambisi, sudah sombong. Jadi tidak mentang-mentang tapi ngemong. Itulah personifikasi seorang Semar.
Nah, kayak dulu juga pernah kita bahas tentang sosok Semar ini. Sebagai simbol, sebagai personifikasi puncak spiritualitas Jawa. Saya lanjutkan. Nah, ini kebalikannya. Sebenarnya banyak sih, cuma saya ambil contoh ini ya. 3 orang ini, kalau di wayang Jawa, Bisma itu disebut Resi Bisma, Pandhita Durna, gurunya Pandhawa dan Kurana, dan Adipati Karna. 3 orang ini orang-orang hebat semua. Sayangnya lupa batas. Orang-orang baik semua. Sayangnya berlebihan. Itu yang jadi sumber kehancuran mereka. Bisma itu bagus. Luar biasa. Dia kesatria paling suci, paling kokoh pada janjinya. Sangat setia pada sumpahnya untuk menjaga singgasana Hastinapura. Luar biasa dari sisi itunya. Tapi yo ning aja ngono. Karena terlalu kuat memegangi sumpah sampai ndak peduli baik dan buruk. Karena dia sumpahnya memegangi singgasana, siapapun yang ada di singgasana dia bela, termasuk kalau rajanya salah. Dia tahu Duryodhana yang Kurawa ndak adil. Dia tahu yang benar Yudhistira, tapi waktu perang dia tahu mana buruk, mana benar, mana salah, mana benar. Tapi dia tetap, karena sudah bersumpah memegangi tahta, dia tidak peduli benar salah. Nah ini ngono ya ngono, neng ojo ngono. Harus sadar situasi. Kalau situasinya berubah, ya kita bisa beradaptasi. Oke. Ada lagi Pendeta Durna. Kalau Pendeta Durna ini gurunya para kesatria. Ya sebagai guru, dia memang berhak dapat penghormatan, dapat materi, dapat kedudukan. Guru ya manusia biasa. Tapi Pendeta Durna ini kalau dalam wayang Jawa kebablasan. Karena khawatir kehilangan kenyamanan, kenikmatan istana, posisi, penghormatan, dia jadi ketergantungan. Dia tidak mau melepaskan kenikmatan, ketergantungannya pada istana. Jadi dia tahu mana benar, mana salah, tapi tetap milih istana. Nah ini Durna. Jadi kalau ada ilmuwan, ilmunya tinggi, luar biasa dia, sulit dia dikalahkan, tapi lebih memihak istana, lupa benar salah, itu Pendeta Durna dalam wayang Jawa. Nah yang ketiga Karna. Tahulah ya teman-teman yang nonton Mahabharata kan mestinya ngikuti ceritanya. Saya tidak tahu tapi kalian nonton apa enggak? Ya, tontonanmu drama Korea mestinya. Nah kalau Karna ini kan dia sebenarnya saudara tertuanya Pandhawa 5 yang waktu lahir dibuang, akhirnya diangkat oleh saisnya Kreta. Nah karena dia diangkat oleh saisnya Kreta, ya jadi anaknya sais Kreta, kastanya rendah, harusnya dia kesatria. Sehingga sejak kecil dia direndahkan. Sampai kemudian diangkat saudara oleh Duryodhana. Semua orang anggap dia rendah kecuali Duryodhana ini, sehingga dia kemudian sumpah setia, saya akan membelamu, saya jadi sahabatmu sehidup semati. Sampai titik ini bagus. Tapi begitu dia tidak peduli benar salah. Harusnya kalau sahabatnya salah itu diluruskan. Tapi dia lebih, karena saya sudah terlanjur bersumpah setia, ya apapun situasinya harus tetap saya bela sahabatku ini. Dan itu yang terjadi, dia akhirnya perang di pihak Kurawa. Ini 3 panglima perang paling hebat dalam wayang.
Kalau 3 orang ini tidak ikut di kubunya Kurawa, mungkin perang besar-besaran itu tidak perlu terjadi. Karena tidak akan imbang kekuatannya. Tapi begitu 3 ini ada di pihak Kurawa, ya Duryudono jadi percaya diri. Terjadilah perang hebat, perang besar, hancur-hancuran luar biasa sampai 3 orang ini juga akhirnya juga tewas. Ini contoh kebalikannya Semar tadi. Kalau Semar tadi ngerti sih ngono ya ngono ning aja ngono, tapi mereka bertiga tidak.